Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Damia Putria Sinta, NIM 1919040. Saya pemateri 1 dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang peradaban masa Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin itu apa? Khulafaur Rasyidin itu khalifah yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri wafat pada tanggal 2 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Jadi setelah itu langsung dibentuk khalifah atau setara dengan 632 Masehi. Jadi khalifah pertama ini terdiri dari 4 anggota atau 4 Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari 4 khalifah anggotanya, yakni ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sendiri masa jabatannya 632 Masehi sampai 634 Masehi. Jadi 2 tahun lebih 5 bulan. Abu Bakar sendiri nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Jadi beliau memangku jabatan selama 2 tahun lebih sedikit, ya tadi 2 tahun lebih 5 bulan. Jadi beliau itu waktu masa khalifahnya itu fokus untuk mengurusi masalah dalam negeri dan masalah yang waktu ketika wafatnya Nabi gitu. Jadi dicari tahu. Kemudian hal menarik dari Abu Bakar ini dalam pidatonya itu sangat menarik mungkin bagi warga waktu itu. Jadi isi pidatonya itu, "Wahai manusia, aku telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antaramu." Jadi menurut beliau itu mungkin masih ada orang yang lebih baik daripada Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi Abu Bakar juga berkata, jika aku benar dalam menunaikan tugasku, dalam berperilaku, maka ikutilah perlakuan yang benar itu. Tapi jika perlakuan Abu Bakar As-Siddiq itu salah, maka tegurlah gitu, luruskanlah. Jadi kemudian Abu Bakar itu wafat pada hari Senin. Beliau wafat pada hari Senin tanggal 23 Agustus 624 Masehi. Jadi beliau wafat itu sudah berusia 63 tahun. Karena beliau wafat itu karena sakit, dan beliau langsung mewasiatkan urusannya itu kepada Umar bin Khattab. Selanjutnya Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab ini berjalan selama 13 sampai 23 Hijriah atau setara dengan 634 sampai 644 Masehi. Jadi Umar bin Khattab ini nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Naufail, keturunan Abdul Uzza Al-Quraisy dari suku Adi. Jadi beliau ini dilahirkan di Makkah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kan lahirnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Jadi Khalifah Umar bin Khattab ini 4 tahun sebelumnya. Jadi Umar bin Khattab ini sudah wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq tadi untuk menjadi khalifah penggantinya. Kemudian Khalifah Umar ini memerintah selama 10 tahun lebih 4 bulan lebih 4 hari. 10 tahun lebih 6 bulan 4 hari. Beliau ini masanya berhenti karena beliau wafat meninggal karena ditusuk orang dari belakang. Jadi ceritanya itu beliau lagi mau sholat subuh di Masjid Nabawi, kemudian beliau itu tiba-tiba ditusuk dari belakang seperti itu.
ada yang menusuk, saya lupa siapa ya. Oh, Abu Lulu'ah dulu yang pernah menusuk beliau. Jadi pas ketika beliau masih terbaring lemah, beliau itu sudah mengangkat syuro atau komisi pemilih untuk memilih siapa yang menjadi penerus khalifahnya itu. Jadi Khalifah Umar waktu itu wafat 3 hari setelah penikaman, yakni tepat pada tanggal 1 Muharram 23 Hijriah atau 644 Masehi. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan sendiri memiliki nama asli Utsman bin Affan bin Abil Ash bin Umayyah dari suku Quraisy. Beliau masuk ke Islam karena mendapat ajakan dari teman dagangnya yakni Abu Bakar Asyidi. Utsman bin Affan menjadi khalifah melalui pemilihan seperti Umar bin Khattab. Utsman bin Affan memiliki julukan Dzun Nurain yang artinya pemilik dua cahaya karena beliau menikahi 2 putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Materi selanjutnya yakni Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini merupakan anak dari paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib, sehingga Ali bin Abi Thalib ini merupakan sepupu dari Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib juga merupakan menantu dari Rasulullah karena Ali bin Abi Thalib menikahi salah satu putri Rasulullah yang bernama Fatimah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan khalifah di masanya. Yang pertama yakni Abu Bakar. Beliau melakukan perbaikan sosial atau stabilitas wilayah. Yang kedua, pengumpulan ayat suci Al-Quran. Dan yang ketiga, perluasan wilayah. Yang kedua yakni Umar bin Khattab. Beliau juga melakukan perluasan ke wilayah tertentu dan membaginya di bawah kekuasaan gubernur yang beliau tunjuk. Kemudian Umar bin Khattab juga membentuk dewan-dewan, contohnya Baitul Mal yang berfungsi sebagai keperbendaharaan negara. Kemudian membentuk dewan-dewan, contohnya seperti Baitul Mal yang bertugas sebagai keperbendaharaan negara. Kemudian menetapkan tahun Hijriah sebagai kalender umat Islam, menghapuskan perbudakan, membangun masjid-masjid, dan memperbaiki fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Umar bin Khattab juga menetapkan sholat tarawih di bulan Ramadan menjadi sholat berjamaah di masjid. Sedangkan di masa Utsman bin Affan, beliau melakukan pengumpulan dan penulisan ayat suci Al-Quran, membentuk angkatan laut, membangun dan memperindah Masjid Nabawi, dan menyebarkan Islam hingga ke Khurasan, Armenia, Siprus, dan lain-lain. Nah, sedangkan di masa Ali bin Abi Thalib, beliau memecat gubernur-gubernur atau petinggi-petinggi yang dianggap nepotisme. Kemudian dan juga menarik kembali tanah yang sudah dibagikan Utsman bin Affan sebelumnya dari penduduk. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.